Dan jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa, sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal kata saya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari sebelah kiri. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Putri. Halo, perkenalkan diri saya Nur Hafijah. Dan saya Najwa Mutiara Ramadhani. Kami dari kelas 11 BDP. Kami akan menerangkan materi tentang diversifikasi produk. Pengertian. Menurut Panji Jiptono, diversifikasi produk merupakan satu upaya dalam mencari dan mengembangkan produk dalam pasar baru untuk pertumbuhan, peningkatan penjualan, probabilitas, dan fleksibilitas produk. Dan juga diversifikasi produk adalah strategi pertumbuhan perusahaan dengan cara menambahkan atau memodifikasi produk yang sudah ada atau menciptakan produk baru. Tujuannya untuk menjangkau. Nah, sekarang ketujuannya. Poin ke-1, memperkecil resiko yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan karena diversifikasi produk dapat memberikan banyak pilihan kepada konsumen. Poin kedua, dan meningkatkan profit dan volume penjualan dengan cara menawarkan produk yang baru yang melengkapi atau yang berbeda dari yang lain. Nah, tujuan utama dari diversifikasi produk adalah pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan mengurangi risiko. Nah, ada juga beberapa rincian dalam tujuan diversifikasi produk, yaitu 1. Pertumbuhan pendapatan. Poin ke-1 adalah menarik pelanggan baru. Yang kedua, meningkatkan penjualan. Ketiga, memperluas pangsa pasar. Nomor 2, 1. Diversifikasi konsentris. Penjelasan sederhana. Ini adalah strategi ketika perusahaan membuat produk baru yang masih ada hubungannya dengan produk lama, jadi masih dalam keluarga yang sama. Tujuan agar perusahaan bisa menjangkau pasar lebih luas, tapi tetap memanfaatkan keahlian dan fasilitas yang sudah dimiliki. Yang kedua, diversifikasi konglomerat. Penjelasan sederhana, strategi ini dilakukan dengan membuat produk baru yang tidak ada hubungannya dengan produk lama dan menyasar konsumen yang berbeda. Tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis bisnis saja. Sehingga jika satu bisnis menurun, bisnis lain tetap berjalan. Yang ketiga, diversifikasi horizontal. Penjelasan sederhana, perusahaan membuat produk baru yang sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan produk lama, tapi tetap ditunjukkan untuk konsumen yang sama. Tujuan memberi lebih banyak pilihan kepada konsumen agar mereka tetap setia pada perusahaan tersebut. 4. Diversifikasi sinergitas. Penjelasan sederhana, perusahaan membuat produk baru jika sumber daya yang dimiliki saat ini seperti mesin, tim, teknologi, atau bahan baku masih bisa dipakai untuk memasarkan atau memproduksi produk baru tersebut. Tujuan menghemat biaya karena perusahaan tidak perlu membeli banyak sumber daya tambahan. Yang terakhir itu ada risiko diversifikasi produk. Risiko diversifikasi produk terdiri dari 4 poin. Yang pertama, mendiversifikasi beberapa kegiatan yang hanya memiliki peluang produk di pasar yang keberadaannya terbatas. Maksud poin ini yaitu ketika kita mencoba membuat banyak produk baru, belum tentu semuanya memiliki pasar yang besar. Jadi ada resiko produk tersebut kurang diminati. Contohnya, ketika brand pakaian mencoba membuat produk skincare, pasarnya berbeda dan belum tentu sesuai dengan brand tersebut. Yang kedua, memiliki pemahaman yang baik terkait bidang-bidang dalam yang didiversifikasi. Maksudnya, jika ingin masuk ke produk baru, kita harus benar-benar memahami industrinya. Karena tanpa pengetahuan yang cukup, bisa jadi keputusan yang kita ambil itu keputusan yang salah. Contohnya, ketika kita ingin masuk ke bisnis makanan, kita harus benar-benar memahami standar kebersihan, izin, dan proses produksinya.
Yang ketiga, memberikan dukungan yang cukup kepada produk yang ingin diperkenalkan. Produk baru itu membutuhkan promosi, membutuhkan anggaran, dan juga membutuhkan tim yang kuat. Tanpa adanya dukungan yang cukup, produk bisa jadi kalah ketika bersaing dengan produk lain di pasaran. Contohnya, budget iklan, desain packaging, dan strategi pemasaran itu harus benar-benar dipersiapkan. Yang terakhir, memperkirakan pengaruh diversifikasi terhadap produk ini. Maksudnya, produk baru itu bisa berdampak pada produk lama, bisa berdampak positif maupun berdampak negatif. Contohnya, ketika brand pakaian membuat produk tas, itu bisa memperkuat citra fashion, tetapi ketika brand pakaian itu membuat produk yang tidak relevan, itu malah bisa membuat brand pakaian tersebut menjadi kurang fokus.